Video hari ini aku akan bahas mengenai tipe-tipe apa aja sih yang ada pada Cloudy ya. Dan sekarang aku akan bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Aku akan mulai dengan kekurangan dan kelebihan Cloudy tipe Pocket dulu ya. Nah, untuk kelebihan Cloudy tipe Pocket ini dia mudah ditemukan ya, karena banyak banget yang jualnya ya, berserakan banget gitu, banyak banget yang jual Cloudy tipe Pocket ini. Kelebihan yang lainnya adalah kita bisa gonta-ganti insertnya. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen pakai insert microfiber, kita bisa ganti dengan insert bambu, kita bisa double insertnya, atau kita cuma pakai single doang juga bisa insertnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita deh insertnya itu ya, pengen berapa banyak gitu kapasitas insertnya yang kita butuhkan. Nah, kelebihan selanjutnya dari Cloudy tipe Pocket ini adalah dia udah ada innernya ya. Inner ini juga bisa menjadi kelebihan karena inner ini kan dia berfungsi agar insert itu tidak bertemu langsung dengan kulit pantat bayi ya. Dan ini juga dia stay dry gitu, jadi dia nggak basah gitu. Itulah gunanya si liner ini. Jadi insertnya itu ada di dalam, nggak harus terkena langsung dengan kulit pantat bayi seperti itu. Oke, selanjutnya kekurangan dari Cloudy tipe Pocket ini adalah karena biasanya dia size-nya 3-15 kg, jadi kita harus update setelah anak kita besar gitu. Jadi kalau misalkan udah nggak muat ya udah kita harus ganti ke Cloudy yang lain gitu ya, Cloudy yang tipe jumbo. Karena masih jarang banget yang jual Cloudy tipe Pocket ini yang size-nya jumbo gitu. Tapi ada juga beberapa yang jual tapi jarang banget. Kekurangannya selanjutnya untuk Cloudy tipe Pocket ini adalah karena dia sudah terjahit antara inner dan covernya itu terjadi jadi satu gini. Jadinya kalau misalnya anak kita pup nih, insertnya udah kita masukin ke dalam, anak kita pup, jadi kita harus cuci semua nih. Jadi satu set gini harus kita cuci semuanya antara insert dan covernya. Karena nggak mungkin kita cuma bersihin kotorannya aja gitu yang di luarnya, karena pasti kotor. Jadi harus dicuci semuanya kalau tipe Pocket yang sudah kena pup anak kita, yang insertnya sudah dimasukin ke dalam. Nah, selanjutnya kekurangan yang lainnya adalah kita tuh nyucinya kayak lebih banyak gitu loh. Di insertnya harus kita cuci terpisah dan juga covernya juga terpisah. Jadi jangan dicuci insertnya masih ada di dalam gitu, jangan ya. Jadi kalau misalnya nyuci kita harus dipisahin gitu antara insert dan cover. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan Cloudy tipe Caveria adalah, oke, kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihannya kayaknya udah pada tahu ya sekarang. Kelebihannya kita bisa gonta-ganti insertnya, tapi covernya masih tetap kita pakai, apalagi untuk yang newborn ya. Jadi kalau misalkan insertnya kena pup atau kena pipisnya udah penuh, jadi kita bisa ganti ini aja nih, ini bisa kita jemur gitu ya. Karena tadi Cloudy tipe Pocket kan kalau kita masukin insertnya kita nggak bisa gitu ya ganti insertnya aja, kita harus ganti semuanya gitu. Tapi kalau Cloudy tipe Caveria ini bisa kita ganti insertnya aja gitu. Terus kelebihan yang lainnya adalah dia mudah kering dan mudah untuk dicuci karena dia tidak ada innernya tadi itu ya. Jadi kita tinggal kucek-kucek sedikit aja, terus tinggal kita jemur aja deh, nggak perlu kita masukin ke mesin cuci segala macam, nggak perlu, karena dia bahannya tuh cuma satu lembar kayak gini aja. Nah, untuk kekurangannya Cloudy tipe Caveria ini adalah insertnya kalau kita pakai nih ya, dan nggak ada kancing nih di covernya, jadi insert sama covernya itu nggak bisa kita kancing ngejepret gitu, jadinya akan mudah tergeser-geser gitu insertnya. Jadi malah akan memungkinkan kemungkinan untuk tembus gitu ya, karena kan dia kegeser-geser lah, nggak pas gitu tempatnya. Oke, kekurangan selanjutnya adalah kalau misalnya kita pakai insertnya microfiber, kita harus pakaiin lagi liner di atasnya, karena tadi aku bilang insert microfiber itu nggak cocok untuk kulit pantat bayi gitu. Jadi ya lebih baik sih kalau Cloudy tipe Caveria ini pakainya insert yang halus gitu, insert bambu atau insert hem atau insert katun kayak gitu. Jadi jangan pakai insert microfiber. Jadi kalau misalkan pakai microfiber harus pakai lagi liner gitu, biar lebih stay dry gitu pantatnya, dan biar nggak ngerusak kulit anak kita, kelembapan kulit anak kita kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari Cloudy tipe pants ini adalah, untuk kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dia praktis, jadi simple, langsung masuk gitu ya, gampang untuk dipakai ke anak-anak yang sudah toddler gitu. Terus juga kita nggak perlu ribet-ribet gonta-ganti insertnya, terus juga kita nggak perlu pakai liner lagi karena dia juga sudah ada innernya nih di sini. Jadi ya udah, ini sepraktis itu sih kalau Cloudy tipe Pocket ya. Nah, untuk kekurangannya adalah dia ini lama untuk keringnya. Terus kita nggak bisa gonta-ganti insert, jadi kita cuma mengandalkan kapasitas dari insert yang udah ada di dalam si Cloudy pants ini. Jadi misalnya kapasitas insertnya itu cuma 200 cc, jadi ya udah cuma segitu aja gitu kapasitasnya, nggak bisa kita tambahin atau nggak bisa kita ganti kayak gitu. Dan juga untuk kekurangan lainnya adalah, kalau menurut aku ya, kalau misalnya pupnya itu mencret atau udah beleberan kemana-mana, ngebukanya itu agak cukup susah ya, agak cukup ribet gitu, karena kan ditarik ke bawah gitu ya. Biasanya sih kena nih paha-pahanya atau betis-betisnya, misalnya beleberan di pinggir-pinggir di leg gasternya ini gitu. Tapi sih nggak masalah kan, nanti juga kita akan cebok semua ya kaki anak kita, cuma itu aja sih. Kalau di tipe pull up pants ini dia kekurangan dan kelebihannya tuh sama ya dengan Cloudy tipe Pocket ya.
dia mix pokoknya ya antara Clody tipe pocket sama Clody tipe pants kalau menurut aku. Jadi ya kelebihannya insertnya itu bisa kita gonta-ganti sesuai kebutuhan kita gitu, bisa pakai dari brand merek lain insertnya. Sininya dia udah ada innernya, jadi Clodynya akan tetap stay dry dan nggak bikin basah pantat anak kita. Nah kelebihannya juga adalah dia bisa dipakai sebagai tipe pocket ya, jadi bisa langsung dimasukin. Nah untuk kekurangan dari Clody tipe pull up pants ini adalah kalau misal anak kita pup, jadi kita harus ganti semuanya sama banget dengan Clody tipe pocket tadi ya. Nyucinya juga agak ribet karena harus dipisah gitu antara insert dan covernya. Selanjutnya untuk Clody tipe swimming pants ini kelebihannya ya udah dia kan untuk berenang ya. Jadi dia untuk menahan kalau misalnya anak kita tuh kebablasan pup gitu di kolam renang gitu. Jadi ada yang nahan lah ya si Clody ini. Bisa untuk mencegah kemaluan anak kita tuh terkena kotoran-kotoran yang ada di kolam renang gitu. Jadi biar lebih menjaga lah gitu ya kalau kita pakai Clody tipe swimming pants ini gitu. Nah untuk kekurangannya apa ya? Kekurangannya mungkin dia nggak ada adjustable snap kali ya. Soalnya aku nggak melihat ada kekurangan nih di swimming pants karena kebutuhannya ya udah gitu hanya untuk di kolam renang ya kan, untuk menahan agar anak kita tuh tidak pup sembarangan di kolam renang kayak gitu. Itu kekurangannya ya mungkin size-nya jadi harus benar-benar disesuaikan banget. Jadi misalnya kalau anak kita masih kecil ya udah kita harus belinya yang size kecil kayak gitu. Sebenarnya aku suka semuanya ya, nggak mungkin aku nggak suka tipe-tipe Clody ini, nggak mungkin karena aku punya semuanya juga dan kepake juga semuanya. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih gitu ya, kalau misalnya Mas Ayu harus pakai Clody cuma satu tipe doang, pengen pakai Clody tipe apa gitu, aku akan jawab Clody tipe pull up pants ya. Tapi kalau misalnya pull up pants yang nggak ada, ya udah aku akan pilih tipe pocket kayak gitu. Kenapa sih? Padahal kan apalagi sekarang Gavin udah besar ya, udah 2 tahun, aku kan ngerasain juga Gavin lari-larian, akan pakai Clody tipe celana kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka pakai Clody tipe pull up pants aja kayak gitu. Gimana ya, lebih mantep gitu kalau menurut aku dipakainya, tinggal masukin bisa, dikancing-kancing juga bisa gitu. Bagaimana untuk praktikum kita kali ini ya tentang pembahasan tipe dan jenis Clody-nya. Semoga ada hal yang bisa ditangkap ya dari apa yang aku sampaikan sekarang ini, karena cukup banyak juga ya yang udah aku sampaikan di sini. Semoga nggak bingung gitu, nggak belibet-libet juga aku ngomongnya ya. Oke, jadi menurut aku untuk tipe dan jenis Clody ini mereka punya kebutuhan dan fungsinya masing-masing sebenarnya ya. Tapi bisa juga lah kita akal-akalin gitu ya, kayak yang Clody tipe pocket kita jadikan sebagai Clody tipe coveria gitu, atau Clody tipe pull up pants kita jadikan sebagai Clody tipe pants kayak gitu-gitulah. Tapi sebenarnya Clody ini dia punya fungsi dan manfaatnya masing-masing gitu. Bisa kita gunakan semaksimal mungkin gitu. Jadi tinggal dilihat aja nih kita butuhnya tuh yang mana gitu. Apakah kita butuhnya untuk anak kita newborn atau kita butuhnya untuk anak kita yang sudah toddler gitu. Jadi dilihat aja sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita perlukan. Karena semuanya itu sebenarnya bermanfaat ya. Karena Clody itu bermanfaat ya, tolong. Jadi jangan dibilang nggak enak Clody tipe pants tuh karena keringnya tuh lama gitu. Atau kalau di tipe cover itu dia nggak ada innernya jadi nggak bagus gitu. Jangan kayak gitu ya, karena mereka itu semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Oke? Sumpah aku capek banget ini ngebahas tipe dan jenis Clody ini, nggak tahu kenapa kayak ngos-ngosan banget gitu. Apakah aku lapar ya, padahal aku udah makan. Dan ya, aku rasa cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan terakhir, semoga menyenangkan. Dadah!